Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan Baik. bahagia selalu. Terima kasih Amin. sobat-sobat yang sudah menuliskan komentar di kolom komentar kita dan wah itu bagus-bagus, keren-keren. Kita belajar banyak dari situ. Oke, terima kasih ya sekali lagi untuk para sobat dan Ya. juga yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Oke, kita akan bicarakan berita yang terbaru yang merupakan keluhan dari Bernardo Tavares yang merupakan pelatih dari PSM Makassar yang dia bilang katanya, gue baru lihat ini katanya ada timnas yang latihan sampai berbulan-bulan. Bro Ipung, gimana nih menanggapi hal ini? Ya, ini apa statementnya Tavares ini kan merujuk pada TC yang dilakukan oleh Under 20 di Eropa, Mhm. yang memang memakan waktu panjang ya, sampai 2 bulan gitu loh. Bahkan mungkin kalau kita hitung dengan apa TC di Jakarta itu juga mungkin masuklah sekitar 2,5 bulan gitu loh. Tapi jangan lupa ya, ini mungkin Tavares juga lupa satu hal ya, bahwa eh, kenapa TC ini kemudian dilakukan oleh Under 20 dengan durasi yang cukup lama? Itu kan karena ini TC ini memang tujuannya adalah mempersiapkan pemain-pemain di ajang Piala Dunia gitu loh. Hmm, hmm, Ini suatu ajang yang ini sangat-sangat serius gitu loh. Apalagi Indonesia juga kan ditunjuk sebagai tuan rumah dan kita kan juga tidak kepengen ya sebagai fans sepak bola Indonesia kalau kita melihat pada prestasi sepak bolanya Qatar di Piala Dunia Nah, ini. itu dia. Nah, itu rujukan yang paling ini ya paling aktual ya, Ya. bahwa tuan rumah dalam sejarahnya ini baru pertama kali di Piala Dunia tuan rumah 3 pertandingan 3 kali kalah gitu loh. Mhm, Kita juga tidak ingin ada pengulangan sejarah gitu loh. mhm, Nah, kalaupun saya sih bisa memaklumi ya kalau TC dilakukan berbulan-bulan karena tujuannya adalah mempersiapkan persiapan seperti ini. Karena mhm. kalau kita melihat ya memperbandingkan kualitas sepak bola Indonesia dengan kontestan di Piala Dunia Under 20, tentu ini kan kualitas kita boleh dikatakan secara jujur kita masih jomplang, masih jauh gitu loh. Ya, ya. Nah, bagaimana caranya kita mendekati apa kualitas yang dimiliki oleh mereka? Hmm, Ya caranya mungkin yang paling kelihatan adalah dengan TC, ya. di mana TC itu juga kan tentu punya program-program yang sudah diatur sedemikian rupa bagaimana supaya bisa mencapai titik yang ingin diinginkan oleh pelatih STY supaya apa gambaran atau standar pemain-pemain dunia itu bisa dicukupi gitu loh, Ya, terpenuhi gitu loh. ya. Makanya ada TC yang sedemikian banyak, apalagi TC-nya juga dilengkapi dengan rangkaian uji coba melawan tim-tim yang kuat gitu loh, Ya. bro. Ya, makanya benar sih di dalam salah satu Hmm. komentar itu ada sobat yang bilang bahwa ya memang kalau liganya itu sebaiknya tidak hanya membeli pemain asing yang bagus, tetapi juga Ya, perlu membeli pelatih asing yang bagus. Dan Indonesia sekarang sudah ada tiga yang bagus kan di liga ini. hmm. Salah satunya adalah Bernardo Tavares sendiri, kemudian ada Luis Milla dan kemudian ada Thomas Doll. Ini kan Iya, kelas-kelas yang luar biasa nih ya. Nah, betul. tapi sampai saat ini kan ini mereka baru Hmm. ya ibaratnya ya. Dan belum Iya, ada pemain-pemain Indonesia yang punya levelnya bagus sebelumnya sehingga ya memang diperlukan lah oleh STY TC yang demikian panjang untuk meningkatkan kualitas mereka sampai ke satu tahap kelas dunia kan gitu. iya. Ya memang gini kan salah satu juga keluhan dari Thomas Doll ya. Hmm, Thomas Doll ini pelatih Persija. Ya dia kan melatih Persija bukan hanya dia sendirian datang. Dia hmm, membawa paket lengkap. Dia membawa asisten, dia membawa pelatih fisik, dia membawa apa namanya analis pertandingan gitu loh. Nah, terbukti apa yang dilakukan Thomas Doll itu ternyata berhasil. Tapi hmm. jadi buah-buah si malakama buat Persija karena 8 pemain Persija dipanggil dan 8-8-nya adalah banyak pemain muda. Hmm, Artinya ini sudah kelihatan ya bahwa ada eh, katakanlah keuntungan ya, keuntungan kalau kita mengambil pelatih dari asing dengan skema paket lengkap hmm, gitu loh. Saya nggak tahu apakah Bernardo Tavares, apakah Luis Milla juga punya pasukan ya ya, dengan istilahnya paket lengkap ya, ya, seperti
Thomas Doll. Ya. Nah, ini kan artinya mungkin ya pengalaman Persija, walaupun akhirnya menjadi hantaman tersendiri buat Persija, Hmm. tapi itu kan sebuah kebanggaan ya bahwa Hmm. sebuah klub bisa menyumbangkan untuk timnas sedemikian banyak gitu Hmm. loh. Hmm. Itu adalah sebuah kebanggaan Ya. gitu. Tapi kalau saya berpikir, wah ini 8 orang hilang nih dari Hmm. Persija nih, gua akan cari 8 lagi yang lain dan gua latih lagi gitu kan, harusnya seperti itu ya. Jadi akhirnya dia punya Pasti. 16 kan, iya kan? Iya, Pasti, pasti. Karena iya. Persija sendiri juga kan saya dengar dia juga punya pemain-pemain muda, Hmm. pemain-pemain akademi dari akademi Persija. Hmm. Tentu untuk menambal dari kekurangan ini, dia akan mencari dari resource yang terdekat. Ya. Sumber yang terdekat adalah akademinya. Hmm. Nah, ini juga kan sebuah ini ya siklus ya sebetulnya. Ya, Ini betul. siklus yang sebetulnya menguntungkan buat Persijanya nanti. Bahwa begitu ada pemain yang dipanggil, kemudian dia juga kemudian dihadapkan oleh sebuah kesulitan, dia juga akan berpikir bagaimana mencari atau menambal posisi-posisi ini. Pasti yang terdekat adalah dari akademi. Pemain-pemain akademi ini yang kemudian bisa menerima berkahnya gitu loh. Ya. Mereka juga kemudian akan dicoba diplot untuk mulai bermain sebagai pemain katakanlah pemain di Persijanya gitu, Persija Hmm. seniornya. Hmm. Nah, ini kan sebuah siklus yang sangat baik sebetulnya. Hmm. Nah, kalau misalkan Bernardo Tavares juga komplain mengenai hal ini, itu sih di satu sisi saya juga maklum ya Hmm. bahwa memang TC yang berkepanjangan kalau rujukannya adalah pemain-pemain tim-tim yang punya kualitas bagus seperti di Eropa dan Amerika Latin, memang itu bukan sesuatu yang lazim ya. Ya. Biasanya TC paling untuk menghadapi Piala Dunia paling lama itu 1 bulan, 3 minggu lah gitu loh. Ya. Itu biasa dilakukan oleh mereka karena mereka pada saat dikumpulkan tidak lagi bicara masalah fisik, tidak lagi bicara masalah teknis, skill, tapi mulai berbicara mengenai strategi, mengenai taktikal itu aja gitu loh. Ya. Ya, Jadi makanya rentang waktunya lebih pendek TC-nya gitu, Bro. ya contohnya Inggris lah ya. Kalau Inggris harus berbulan-bulan terus yang main di MU, di Chelsea, di Liverpool itu siapa? Betul, 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 Bro. Iya. Bahkan untuk Piala Dunia Qatar ini rata-rata ya tim-tim dari Afrika, dari Eropa dan Amerika Latin itu persiapannya cuma intensifnya itu cuma 1 minggu Hmm. karena Ya, banyak pemainnya beberapa hari menjelang pembukaan itu liga masih ada yang berjalan ya betul. gitu. Nah, Hmm. memang kalau sudah kayak Liga Inggris misalnya, pelatihnya yang Hmm. memang sudah top semua, maka Ya, pemainnya juga kan udah otomatis juga jadi pemain yang top ya. Nah, Indonesia betul. juga begitu. Kalau pelatih-pelatih Indonesianya juga pelatih top semua, otomatis kan pemain-pemainnya juga akan jadi pemain yang berkualitas dan untuk masuk ke timnas mungkin tidak akan membutuhkan waktu lama lagi untuk beradaptasi. Saya kira seperti itu. Ya, saya sih setuju ya dengan statement seperti itu. Hmm. Makanya kita kalau rujukannya dulu kita melihat Liga Inggris masih dalam bermain dengan pola yang sama hampir dari semua pelatih. Kemudian ada katakanlah revolusi perubahan taktikal di Liga Inggris yang ternyata itu dibawa oleh masing-masing pelatih. Itu kan sangat ini ya sangat mewarnai Liga Inggris. Ya. Liga Inggris penuh taktikal, penuh dengan gaya permainan yang berbeda-beda Hmm. dan juga hasil juga yang kadang-kadang di luar dugaan. Itu Ya. kan karena mereka berani mendatangkan salah satunya ya, mendatangkan pelatih-pelatih yang bagus gitu loh. Ya. Ya. Dan ini bisa di ini ya diadopsi oleh Liga Indonesia nanti kalau bergulir gitu loh, Bro. Ya, mudah-mudahan saja ya. Nah, termasuk Iya, kan pemain-pemain Indonesia yang asing juga kan begitu kan. Mereka sudah terbiasa dilatih dengan pemain-pemain dilatih oleh pelatih-pelatih hebat. Contohnya iya, adalah Sadil gitu dan pemain yang iya, baru Jordi gitu dan iya. kemudian ada Sandy Walsh. Nah, ini menjadi pertanyaan, Bro. Ini Hmm? pemain-pemain yang baru ini kan Jordi dan Walsh rasanya Hmm. baru pertama bergabung atau sudah pernah ya sebelumnya? Latihan sih kayaknya pernah ya, latihan ya, sebatas Hmm. latihan. Tapi kalau untuk TC atau untuk menghadapi sebuah turnamen, rasanya baru kali ini mereka berkumpul bareng gitu Hmm. loh. Hmm. Nah, memang kan yang jadi kekhawatiran kita, mereka nih pemain-pemain yang baru dalam tanda kutip dikenal ya oleh pemain-pemain Indonesia.
dan pemain mereka juga baru mengenal teammates mereka nih. Mhm, Nah, mhm, yang paling dibutuhkan kan sebetulnya bagaimana menciptakan suasana yang sedemikian cair ya antar pemain, karena itu juga akan mempengaruhi gaya permainan mereka di lapangan, sinergi mereka di lapangan nanti. ya, Makanya kalau kemudian latihan-latihan ini juga apa ya, rujukannya atau kemudian yang dicoba dikonsentrasikan adalah bagaimana melakukan bonding antar pemain, mhm, itu kan akan juga lebih baik. Tapi bonding antar pemain juga tidak mesti harus dilakukan pada saat latihan. mmm, Pada saat-saat suasana yang mungkin santai, mereka sedang menikmati istirahat, itu juga kan bisa dilakukan gitu loh, mhm, Bro. mhm. Ya, dan konon kehadiran Sadil ini juga membuat suasana berubah ya. Ya memang gini, kalau kita perhatikan ya, Sadil memang kan terkenal dulu bandel ya, nakal gitu ya, orang yang agak sulit diatur. Dan ternyata di bawah STY dia bisa ya punya disiplin yang bagus. Dan ada satu nilai plus juga dari Sadil. Sadil ini orang yang sangat ramah ya, kemudian sangat apa ya, open minded, dan dia bisa segera bergaul atau ini ya berbaur dengan para pemain yang lain gitu loh. Hmm, Dan ini orang-orang seperti ini sebetulnya yang dibutuhkan dalam sebuah tim. Karena orang-orang seperti Sadil ini yang bisa kemudian mencairkan suasana, ice breaking, kemudian bisa dengan tingkah-tingkahnya yang lucu-lucuan itu juga kemudian bisa membuat orang lain yang baru datang di satu komunitas yang baru gitu ya, mhm, itu juga sudah mulai merasa welcome gitu loh. mmm, Dan mhm, ini yang sebetulnya menjadi salah satu kelebihannya Sadil. Selain dia memang punya skill yang lumayan yang bagus, dia punya pengalaman bermain di liga luar, dia juga punya attitude yang menurut saya ini positif ya. Asal mmm. jangan kebablasan gitu loh bercandanya. Heeh. Ya ini katanya ada apa, Sandy Walsh apa, dikerjain sama Iya. Sadil. Itu kan suatu ini ya, Sandy Walsh kan orang yang baru ya, tentu dia juga kepengen dia merasa welcome ya, merasa Hmm. di ini ya, diterima dengan baik gitu ya oleh teman-temannya. Caranya Sadil untuk katakanlah ngejailin Sandy Walsh dalam latihan, Hmm, itu kan juga cara dia mungkin dia tanpa sengaja ya melakukan hmm, itu, sebetulnya itu sesuatu yang sangat bagus gitu loh. hmm, Karena Sandy Walsh juga akhirnya menjadi cair ya hubungannya dengan pemain-pemain lain. mhm. Karena dia ya memang dalam kalau orang-orang yang baru masuk dalam suatu komunitas gitu ya, memang dia yang harus ditarik, Ya, bukan dia yang harus menarik gitu loh. ya Tapi betul. dia yang harus ditarik ke dalamnya, ke Ya, dalam suatu komunitas tersebut ya. hmm, Biar semua juga lingkungannya ikut berbaur, ikut mencair bersama-sama gitu loh. hmm, hmm, hmm. Ya ini hal yang positif ya kalau menurut saya. Jadi Betul. latihan mereka menjadi lebih ceria, menjadi eh, ya ramai lah, dan bahkan dikabarkan STY sendiri Mm-mm. sampai sering-sering ketawa nih dengan hadirnya Sadil. Iya, betul, Bro. Nah, oke. Kita berharap dari latihan Hmm. ini Indonesia bisa menghasilkan kualitas yang bagus sekali sehingga nanti pada saat berhadapan dengan lawan-lawan di AFF nanti Indonesia bisa berhasil menjadi juara. Amin. Oke sobat bola, itulah obrolan kita tadi. Kita ngomongin soal timnas juga ya, mulai dari keluhan dari pelatih PSM, dan kita kemudian bahas suasana di latihan timnas belakangan ini. Menurut sobat Oke. sendiri, apalagi nih yang harus dihadirkan di timnas Indonesia nih selain kekocakannya dari Sadil Ramdhani? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.